Bagaimana kita tidak mengagungkan Rasulullah kalau Allah Subhanahu wa taala sendiri mengagungkannya, Allah Subhanahu wa taala sendiri memuliakannya. Allah sebagai pencipta alam semesta banyak ceritakan di dalam Al-Quran dan mencontohkan kepada kita bagaimana ta'zimnya Allah kepada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di banyak ayat-ayat suci Al-Quran. Coba kita lihat, pernahkah Allah Subhanahu wa taala memanggil namanya Nabi Muhammad di dalam Al-Quran dengan panggilan nama? Tidak pernah. Kalau Allah memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memanggil dengan pangkatnya, memanggil dengan kedudukannya. Adapun nabi-nabi yang lain dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan namanya. Allah memanggil Nabi Musa, "Ma tilka biyaminika ya Musa?" Qala ya asaya ila akhir ayat. Dipanggil dengan namanya. Allah memanggil Nabi Yahya, "Ya Yahya, khudhil kitaba bil quwwah." Allah memanggil nama Ibrahim, "Ya Ibrahim, ya Lut, ya Saleh." Banyak dalam Al-Quran. Tapi pernahkah kita dapati ya Muhammad atau ya Ahmad? Tidak dapat. Kita tidak dapati semua. Apabila Allah berkehendak memanggil Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira." Dipanggil dengan pangkatnya, "Ya ayuhan nabi," duhai sang nabi, "inna arsalnaka," sesungguhnya kami Allah mengutus engkau, syahidan sebagai saksi, ila akhiril surah, ila akhiril ayat. Dengan ayat-ayat yang lain juga Allah memanggil, "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika." Wahai sang rasul, sampaikanlah apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Coba lihat para jamaah yang mulia, kalau ada umat Islam sebagian di antara mereka mengingkari peringatan-peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini, mengagungkan bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya sang Nabi, bulan dilahirkannya kekasih kita sebagai panutan hidup kita, kemudian kita mengadakan ihtifal, peringatan-peringatan Maulid Nabi seperti ini, sebagian mereka mengatakan itu adalah acara-acara yang tidak ada tuntunannya. Para jamaah yang mulia, bagaimana pikiran itu bisa terjadi padahal Allah Subhanahu wa taala mengagungkan sang Nabi, padahal para alim ulama mengagungkan sang Nabi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau nabi-nabi yang lain kadang-kadang mesti harus berdoa kepada Allah baru Allah Subhanahu wa taala berikan, tapi untuk nabi kita tidak pernah berdoa langsung Allah berikan. Coba lihat ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk berdakwah kepada Fir'aun, karena Nabi Musa pernah membunuh bangsa Kipti, maka Nabi Musa alaihissalam takut untuk menghadap Fir'aun, meminta kepada Nabi Harun untuk diangkat menjadi nabi dan rasul sebagai pendampingnya. Kemudian Allah perintahkan, "Idhaba ila Fir'aun fa innahu tagha faqulla lahu qawlan layyina," supaya berdakwah dengan Fir'aun dengan lemah lembut. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk ditolong dalam dakwahnya, "Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli." Doanya Nabi Musa, "Ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, dan fasihkan lisanku sehingga mereka akan bisa memahami daripada ucapanku." Doa Nabi Musa untuk dilapangkan dadanya. Untuk Nabi kita, kekasih Allah Subhanahu wa taala, sallu ala Nabi, tanpa berdoa Allah mengatakan, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anka dhahrak wa rafa'na laka dhikrak." Alam nashrah laka sadrak, ini adalah kalimatul istifham, istifham li taqrir, kata ahli tafsir. Bukankah aku sudah lapangkan dadamu wahai Muhammad? Bukankah aku sudah lapangkan dadamu wahai Muhammad? Apa tidak beda sekali? Nabi Musa mengatakan, "Rabbi syrahli sadri," ya Allah lapangkan dadaku. Sedang Nabi Muhammad, "Bukankah aku sudah lapangkan dadamu wahai Muhammad?" Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, dan aku telah letakkan beban-bebanmu ya Muhammad, alladzi anqadha dhahrak,
yang menjadikan beban punggungmu, keberatan terhadap urusan-urusan yang menyusahkan dirimu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan aku telah angkat namamu wahai Muhammad. Siapakah nama yang lebih diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi Nabi Muhammad? Tidak kita dapatkan. Kita akan dapatkan Nabi Muhammad namanya dikumandangkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala melalui azan, melalui iqamat di seluruh penjuru dunia. Dalam derajat 360 derajat permutaran waktu ini, setiap perubahan menit disitulah masuknya waktu azan. Kemudian Allah perintahkan kita untuk azan dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah dan kemudian asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Setiap pintu-pintu arsy, pintu-pintu surga, kita akan dapati nama Nabi Muhammad SAW tertulis berdampingan dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Coba para jamaah yang mulia, kalau Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang agung, yang punya julukan Khalilur Rahman, sahabat karibnya Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan sebagai Abul Anbiya, beliau takut untuk disiksa di hari kiamat, sehingga dinukil dalam Al-Quran doanya Nabi Muhammad karena takut diazab dan dihinakan oleh Allah di hari kiamat. Maka beliau mengatakan, meminta kepada Allah, berdoa supaya diselamatkan. Rabbi la tuhzini yauma yub'atsun. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi la tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan siksa aku ya Allah, jangan hinakan aku di hari kebangkitan nanti ya Allah, di hari yang tidak ada manfaatnya anak-anak ataupun harta benda kecuali orang yang menghadapku dengan hati yang suci ya Allah. Ini doa Nabi Ibrahim, takut disiksa oleh Allah di hari kiamat. Bagaimana Nabi kita? Bagaimana Allah memperlakukan Nabi kita tanpa berdoa? Allah sudah umumkan dan Allah tulis di dalam kitab sucinya bahwa beliau dan bahkan orang-orang yang bersama beliau, mudah-mudahan kita selalu bersama beliau, dijanjikan diselamatkan di hari kiamat dan tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah dekretkan, Allah umumkan ila yaumul qiyamah, al yauma la yuhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Di hari kiamat yang mana Allah tidak akan mungkin menyiksa nabinya dan orang-orang yang bersamanya. Al yauma la yuhzillahu nabiyya, hari kiamat Allah tidak akan menyiksa an-nabiyya, artinya adalah Nabi besar Muhammad SAW, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman yang bersamanya.